Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Karis Aziz Prasetyo dengan NIM 205221233, Lia Murtiningsih dengan NIM 205221240, Elvina Berlian Oktaviani dengan NIM 205221247, Setio Riningsih dengan NIM 205221254, Wildan Rizkiawan dengan NIM 205221263. Dengan matkul akuntansi keuangan lanjutan, case study konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Slide kedua, soal nomor 1. Jurnal akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020 yang terdapat pada investasi pada PT Farva yang senilai Rp300 juta, kas senilai Rp300 juta, mencatat akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020. Jurnal terkait investasi pada PT Farva tahun 2020 pada saham biasa PT Farva senilai Rp200 juta, saldo laba PT Farva Rp100 juta, investasi pada PT Farva senilai Rp300 juta, yang mencatat laba neto PT Farva tahun 2020. Kas 20 juta di debit, investasi pada PT Farva 20 juta di kredit. Keterangan, mencatat menerima dividen dari PT Farva pada tahun 2020. Soal 2. Jurnal terkait investasi pada PT Farva pada tahun 2021. Saham biasa PT Farva 500 juta di debit, saldo laba PT Farva 525 juta di debit. Investasi pada PT Farva 1.025 juta di kredit. Keterangan, mengakui laba neto pada PT Farva tahun 2021. Kas 30 juta di debit, investasi pada PT Farva 30 juta di kredit. Keterangan, mencatat penerimaan dividen pada PT Farva dari tahun 2021. Soal 3. Kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Sebelum menyiapkan kertas kerja konsolidasi, terlebih dahulu membuat ayat jurnal tahun 2020 dan tahun 2021. Perhitungan nilai buku tahun 2020 dan 2021. Keterangan, tanggal 1 Januari 2020, 300 juta dikali 100% milik PT Avov sebesar 30%. Untuk saham biasa sebesar 200 juta ditambah saldo labanya sebesar 100 juta. Pada tanggal 1 Januari 2021, 1.025 juta dikali 100% PT Avov sebesar 70%. Saldo biasanya sebesar 500 juta ditambah saldo biayanya sebesar 525 juta. Totalnya PT Avov memiliki 100% sebesar 1.325 juta. Saham biasanya sebesar 700 juta ditambah saldo labanya sebesar 625 juta. Tanggal 31 Desember, saham biasanya sebesar 700 juta, saldo laba PT Farva sebesar 625 juta, investasi pada PT Farva sebesar 1.325 juta. Total eliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak sebesar 1.325 juta. Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3 dengan soal siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020 dan 2021. Dengan ini kertas kerja konsolidasian tahun 2020.
pada akun kas pada PT AFAF senilai 130 juta, pada PT Farva senilai 80 juta, serta jurnal eliminasinya berada di kredit senilai 20 juta, dan hasil konsolidasinya senilai 210 juta. Pada akun piutang PT AFAF senilai 165 juta, pada PT Farva senilai 65 juta, dan hasil konsolidasinya senilai 230 juta. Pada akun persediaan PT AFAF senilai 200 juta, pada PT Farva senilai 75 juta, dan hasil konsolidasinya senilai 275 juta. Pada akun investasi pada PT Farva, PT AFAF senilai 355 juta, pada PT Farva tidak ada nominal dan jurnal eliminasinya berada di kredit senilai 300 juta, dan hasil konsolidasinya senilai 355 juta. Pada akun tanah PT AFAF senilai 200 juta, pada PT Farva senilai 100 juta, dan hasil konsolidasinya senilai 300 juta. Pada akun bangunan dan peralatan PT AFAF senilai 700 juta, pada PT Farva senilai 200 juta, dan hasil konsolidasinya senilai 900 juta. Pada akun beban pokok penjualan PT AFAF senilai 200 juta, pada PT Farva senilai 125 juta, dan hasil konsolidasinya senilai 325 juta. Pada akun penyusutan PT AFAF senilai 50 juta, pada PT Farva senilai 10 juta, dan hasil konsolidasinya senilai 60 juta. Pada akun beban administrasi dan penjualan PT AFAF senilai 225 juta, pada PT Farva senilai 40 juta, dan hasil konsolidasinya senilai 265 juta. Pada akun dividen PT AFAF senilai 100 juta, pada PT Farva senilai 200 juta, serta jurnal eliminasinya berada di debit senilai 20 juta, dan total dari PT AFAF senilai 2.325 juta, serta pada PT Farva senilai 715 juta, dan konsolidasinya senilai 3.040 juta. Akumulasi penyusutan neraca saldo pada PT AFAF sebesar 450 juta dan pada PT Farva sebesar 20 juta, maka konsolidasinya sebesar 470 juta. Utang usaha neraca saldo pada PT AFAF sebesar 75 juta dan pada PT Farva sebesar 60 juta, maka konsolidasinya sebesar 135 juta. Utang obligasi neraca saldo pada PT AFAF sebesar 200 juta dan pada PT Farva sebesar 85 juta, maka konsolidasinya sebesar 285 juta. Saham biasa neraca saldo pada PT AFAF sebesar 500 juta dan pada PT Farva sebesar 200 juta, dan jurnal eliminasi di debit sebesar 200 juta, maka konsolidasinya sebesar 200 juta. Saldo laba neraca saldo pada PT AFAF sebesar 225 juta dan pada PT Farva sebesar 100 juta, maka konsolidasinya sebesar 325 juta. Penjualan neraca saldo pada PT AFAF sebesar 800 juta dan pada PT Farva sebesar 250 juta, dan jurnal eliminasi di debit 100 juta, maka konsolidasinya sebesar 1.050 juta. Bagian laba pada PT Farva neraca saldo pada PT AFAF sebesar 75 juta, maka konsolidasinya sebesar 75 juta. Jadi total keseluruhannya sebesar neraca saldo di PT AFAF sebesar 2.325 juta dan pada PT Farva sebesar 715 juta, dan jurnal eliminasi di debit 320 juta dan di kredit 320 juta, dan konsolidasinya sebesar 3.040 juta. Kertas kerja konsolidasinya tahun 2021. Kas pada PT AFAF sebesar 230 juta, pada PT Farva sebesar 75 juta, jurnal eliminasi di kredit sebesar 30 juta, maka konsolidasinya sebesar 305 juta. Piutang pada PT AFAF sebesar 190 juta dan pada PT Farva sebesar 80 juta,
maka konsolidasinya sebesar 270 juta. Persediaan pada PT Avang sebesar 180 juta dan pada PT Farva sebesar 100 juta, maka konsolidasinya sebesar 280 juta. Invest pada PT Farva PT Avang sebesar 405 juta. Jurnal eliminasi dikredit sebesar 1.025 juta, maka konsolidasinya sebesar 405 juta. Tanah pada PT Avang sebesar 200 juta dan pada PT Farva sebesar 100 juta, maka konsolidasinya sebesar 300 juta. Bangunan dan pelaku pada PT Avang sebesar 700 juta dan pada PT Farva sebesar 200 juta, maka konsolidasinya sebesar 900 juta. Beban pokok penjualan pada PT Avang sebesar 270 juta dan pada PT Farva sebesar 150 juta, maka konsolidasinya sebesar 420 juta. Beban penyusutan pada PT Avang sebesar 50 juta dan pada PT Farva sebesar 10 juta, maka konsolidasinya sebesar 60 juta. Beban administrasi dan penjualan pada PT Avang sebesar 230 juta dan pada PT Farva sebesar 60 juta, maka konsolidasinya sebesar 290 juta. Dividen pada PT Avang sebesar 225 juta dan pada PT Farva sebesar 30 juta. Jurnal eliminasi di debit sebesar 30 juta, maka konsolidasinya sebesar 250 juta. Jadi total keseluruhannya sebesar pada PT Avang 2 juta 680 juta dan pada PT Farva sebesar 805 juta, maka konsolidasinya sebesar 3.485 juta. Akumulasi penyusutan pada PT Avang sebesar 500 juta dan pada PT Farva sebesar 30 juta, maka konsolidasinya sebesar 530 juta. Pada akun utang usaha PT Avang sebesar 75 juta dan pada PT Farva sebesar 35 juta, maka akun konsolidasinya sebesar 110 juta. Utang obligasi pada PT Avang sebesar 150 juta dan pada PT Farva sebesar 85 juta, dan maka konsolidasinya sebesar 235 juta. Saham biaya pada PT Avang sebesar 500 juta dan pada PT Farva sebesar 200 juta, dan jurnal eliminasi di debit sebesar 500 juta, maka konsolidasinya sebesar 700 juta. Saldo laba pada PT Avang sebesar 1.525 juta dan pada PT Farva sebesar 155 juta, dan jurnal eliminasi di debit sebesar 525 juta, maka konsolidasinya sebesar 680 juta. Penjualan pada PT Avang sebesar 850 juta dan pada PT Farva sebesar 300 juta, maka konsolidasinya sebesar 1.150 juta. Bagian laba dari PT Farva PT Avang sebesar 80 juta, maka konsolidasinya sebesar 80 juta. Jadi total keseluruhannya sebesar 2.680 juta pada PT Avang, dan pada PT Farva sebesar 805 juta dan jurnal eliminasi di debit sebesar 1.055 juta dan di kredit sebesar 1.055 juta, maka konsolidasinya sebesar 3.485 juta. Demikian presentasi dari kelompok